mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon, Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Setiap mahasiswa pernah merasakan stres selama menjalani masa studinya. Tekanan dapat muncul dari berbagai arah, seperti tugas yang menumpuk dalam waktu bersamaan, tuntutan keluarga yang menginginkan hasil akademik terbaik, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Banyak mahasiswa yang akhirnya overthinking mengenai pilihan karir, peluang kerja, atau bahkan mempertanyakan apakah mereka sudah berada di jalur yang tepat. Semua hal tersebut merupakan sumber stres yang wajar dialami. Namun, meskipun stres termasuk bagian normal dari proses belajar dan perkembangan diri, kondisi ini tetap perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu keseimbangan emosi, motivasi belajar, maupun kesehatan secara keseluruhan. Stres adalah perasaan yang wajar dan bisa dialami siapa saja ketika kita merasa tertantang atau kewalahan. Namun, stres bukan hanya soal emosi. Ini adalah respon fisik bawaan yang menyebar ke seluruh tubuh. Dalam jangka pendek, stres dapat membantu kita lebih waspada. Tetapi, jika terjadi terlalu sering atau terlalu lama, tubuh masuk ke mode melawan atau menghindar yang dapat mempengaruhi otak serta berbagai organ penting. Saat stres muncul, kelenjar adrenal melepaskan hormon seperti kortisol, adrenalin, dan norepinefrin. Hormon-hormon ini bergerak melalui aliran darah menuju pembuluh darah dan juga jantung, membuat detak jantung meningkat dan tekanan darah naik. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat berkontribusi pada hipertensi serta memicu proses awal aterosklerosis atau penumpukan plak pada arteri. Kortisol yang tinggi juga dapat mengganggu fungsi lapisan dalam pembuluh darah, sehingga resiko gangguan jantung dan stroke dapat meningkat. Tidak hanya itu, stres juga mempengaruhi sistem syaraf otonom yang terhubung langsung ke saluran pencernaan. Itulah mengapa stres dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, mengganggu gerakan alami usus, hingga memicu gejala seperti sindrom iritasi usus dan sensitivitas berlebih terhadap asam. Pada akhirnya, stres kronis dapat memberikan dampak luas pada kesehatan fisik maupun keseimbangan emosi kita. Stres memang sering muncul di tengah rutinitas. Tapi sebenarnya ada beberapa langkah sederhana yang bisa membantu kita mengelolanya agar tidak terasa terlalu berat. Langkah pertama adalah curhat ke teman. Kadang, menceritakan apa yang sedang kita pikirkan saja sudah cukup untuk membuat hati lebih lega. Dukungan dari orang yang kita percaya bisa membantu kita melihat masalah dengan lebih jernih. Lalu, penting juga untuk memperbaiki manajemen waktu. Dengan membuat jadwal, membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil, dan menentukan prioritas. Kita bisa mengurangi rasa kewalahan yang biasanya muncul saat semuanya terasa menumpuk.
Jangan lupa menyisihkan waktu untuk hobi. Melakukan hal yang kamu nikmati, entah itu menggambar, memasak, membaca, atau aktivitas kreatif lainnya. Bisa menjadi ruang istirahat kecil yang membuat energi kembali pulih. Olahraga juga menjadi cara yang efektif untuk meredakan ketegangan. Tidak perlu yang berat-berat. Jalan santai, stretching, atau gerakan ringan bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman dan pikiran jauh lebih tenang. Langkah-langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa besar untuk keseharianmu. Yang penting, kamu memberi ruang untuk diri sendiri agar tetap seimbang dan tidak terbebani sendirian. Ketika tekanan mulai menumpuk, liburan bisa sangat membantu. Tidak harus jauh atau mahal. Perjalanan singkat ke tempat yang berbeda saja sudah bisa membuat pikiran lebih lega. Mengunjungi alam, mencoba kafe baru, atau berjalan-jalan ke kota sebelah dapat memberi ruang untuk bernapas. Dengan suasana yang berbeda, tubuh dan pikiran lebih mudah rileks, sehingga kamu bisa melepaskan penat dan kembali dengan perasaan yang lebih segar. Liburan memberi sudut pandang baru yang bikin kamu lebih siap menghadapi aktivitas berikutnya. Pada akhirnya, setiap orang pernah merasakan kewalahan. Kita semua pernah berada pada titik di mana pikiran terasa penuh dan langkah terasa berat. Tapi ingat, stres bukan musuh yang harus ditakuti. Ini hanya cara tubuh mengingatkan bahwa kamu butuh jeda. Berhentilah sejenak ketika perlu. Tarik napas perlahan, rasakan ritmenya, biarkan pikiranmu mereda. Tidak ada yang salah dengan melambat. Justru di momen itu, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk kembali kuat. Keseimbangan bukan ditemukan dalam kesempurnaan, tapi dalam kemampuan memahami diri sendiri. Saat kamu memilih untuk merawat pikiranmu, kamu sedang membangun kekuatan yang akan menemanimu menghadapi apapun yang akan datang. Yuk.